Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kita baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Yang mustahil Adam hudus fana mumathalatun lil hawadisi ihtiyajuhu ilal mahali ata'adud ajun karoha jahlun maut somam ama bakam mazizan karihan jahilan maitan asoma ahma wa abkama nang di Allah eta nya eta ngadamel mungkin atawa tengadamel sarua bae wenang teu wajib teu mustahil wajib rusul sidika amanah wajib rusul tabligh fatonah wajais rusul a'rad basyariyah. Nah itu di samping wajib mengetahui dan juga wajib mengetekadkan di dalam hati 100%. Jangan sampai ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu itu 50%. Terus ada dzon lagi ya. Dzon itu banget sangka, sangat menyangka. Nah itu 75%. Kalau dalam urusan tauhid, nah itu harus 100% ya. Kita yakin, kita percaya. Seperti Allah wajib wujud, wajib ada. Tuh. Nah udah ya, sebagai orang awam cukup meyakini bahwa Allah itu wajibul wujud, bahwa Allah itu wajib ada. Kalau selain Allah itu namanya jaizal wujud, adanya jaiz, artinya jaiz boleh ada, boleh tidak ada, itu namanya jaiz. Selain Allah semua makhluk, cuman tidak adanya makhluk, nah ini salah. Kenapa salah? Ya karena sudah ada kan? Sudah ada makhluk alam sekitar 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berikut isinya. Nah itu sudah ada. Karena sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu adanya makhluk jaiz, adanya Allah, nah itu wajib. Terus adanya Allah di mana? Jawabannya adalah qiyamuhu binafsihi. Nah, kalau ada pertanyaan nih, barangkali hati kita nih bertanya bahwa Allah itu memang ada, saya percaya Allah itu ada. Bahkan wajib adanya. Tapi ketika ada pertanyaan, adanya di mana? Allah itu jawabannya dengan sifat qiyamuhu binafsihi, artinya Allah tidak butuh tempat, juga tidak butuh pencipta, karena dialah sang pencipta. Ya, itulah adanya Allah. Terus kapan adanya Allah? Kalau ada pertanyaan, jawabannya adalah tidak ada permulaannya, yaitu sifat qidam jawabannya. Terus kalau pertanyaannya sampai kapan, jawabannya sifat bako. Makna daripada sifat bako adalah tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Nah, terus kalau ada pertanyaan bagaimana adanya Allah,
Jawabannya mukhalafatun lil hawa isi. Itu sudah ada jawabannya ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Nah, artinya mukhalafatun lil hawa isi, Allah berbeda dengan seluruh makhluknya. Nah, itu ya. Dalil Al-Qur'annya laisa kamislihi syai'un atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, laisa kamislihi syai'un artinya tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Nah, berarti Allah wajib mukhalafatun lil hawadisi, wajib berbeda dengan seluruh makhluknya, baik makhluk gaib maupun makhluk nyata. Nah, itu ya adanya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Ya sama. Kayak tadi hampir mirip dengan tadi maknanya, yaitu dengan kalimat laisa kamislihi syai'un. Tuh, itu semuanya sifat-sifat Allah tuh yang wajib kita etikatkan, wajib kita etikatkan dalam hati 100%, ya, yang 20 dari mulai wujud sampai mutakalimah. Ya, cuman kan dibagi 4 tuh, ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna, wiyah. Sifat nafsiyah cuman 1, yaitu wujud. Itu namanya sifat nafsiyah. Terus salbiyah ada 5, ya. Wujud kidam, yang itu salbiyah, kidam, bako, muwalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, itu salbiyah. Artinya salbiyah itu apa? Menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu namanya salbiyah. Salam. Gitu. Artinya kelima sifat tersebut, daripada sifat kidam sampai sifat wahdaniyat, nah itu menghilangkan, menafikan sifat-sifat yang tidak pantas, tidak layak bagi Allah. Sifat apa yang tidak layak bagi Allah? Yaitu sifat kurang. Ya, karena semua sifat Allah itu sempurna, maha sempurna. Nah, ini sifat salbiyah ini tidak terbatas banyaknya. Tidak ada yang tahu banyaknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena tidak ada yang tahu terhadap kesempurnaan Allah kecuali hanya Allah. Makanya tidak terbatas banyaknya. Ya, kita mah cuma diberi modal, cukup 5 saja sifat salbiyah. Yaitu untuk menafikan, meniadakan sifat-sifat yang tidak layak, yaitu sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu namanya sifat ma'ani. Itu sifat ma'ani kalau dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan terlihat sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh sifat ma'ani ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Adapun yang 7 lagi itu namanya ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah namanya, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Tuh. Ya, ini talazum. Artinya talazum saling meniscayakan antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Contoh kudrat sama qadiron. Kudrat artinya maha kuasa. Qadiron yang kuasa. Tuh ya, jadi kuasa dan yang kuasa. Nah, ini kan setiap ada yang kuasa pasti ada kuasa. Itu. Setiap ada kuasa pasti ada yang kuasa. Ya, kalau kudrat kuasa, kalau qadiron yang kuasa. Sama ya, selanjutnya seperti itu, yaitu sifat kudrat meniscayakan sifat qadiron, atau sifat ma'ani meniscayakan sifat ma'nawiyah.
Terus apalagi yang wajib kita etikatkan dalam hati kita? Ya tentunya pertama kali kita tahu dulu, ya paham dulu. Kalau kita sudah tahu, sudah paham, baru kita etikatkan dalam hati seyakin-yakinnya 100%. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena ini bulan Maulid ya, sudah masuk bulan Maulid. Insya Allah hari Jumat nanti tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tepat dengan hari kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa yang berkaitan dengan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akidah, tentang tauhid. Ya. Yang pertama kita wajib mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah. Diutus menjadi rasul di Mekah. Tuh. Lalu hijrah ke mana? Ke Madinah. Wafat di mana? Di Madinah. Dikubur di Madinah. Ini wajib. Ya, yang wajib menurut ilmu tauhid, ya, wajib menurut hukum syara untuk mengetahuinya tentang atau hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus setelah kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah, diutus menjadi Rasul di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dikubur di Madinah. Apalagi yang wajib kita ketahui tentang atau hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, tentang nasab. Ya. Jadi kita wajib mengetahui nasab Rasulullah SAW ke atas, dari Rasul ke atas sampai 21, ya dari Abdullah juga. Jadi seperti ini, Muhammad bin Abdullah, terus bin Abdul Muthalib, bin Hasim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Bihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzami, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Itu hanya sampai situ ya yang diwajibkan, yaitu sampai Adnan. Adapun dari Adnan sampai Nabi Adam ini tidak diwajibkan. Ya karena tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan nasab Rasulullah SAW dari Adnan sampai Nabi Adam alaihi salam. Ya, jadi yang wajib hanya sampai Adnan, itu ke atas. Ya. Lalu nasab Rasul ke bawah bagaimana? Nah, kalau ke bawah, nah itu hanya sampai anak-anaknya. Lah taruh sampai cucu lah Hasan Husain radhiyallahu anhuma. Nah, itu kalau ke bawah ya. Contoh seperti anak Rasul ya, putra-putri Rasul ada 7 orang. Nah, itu kita wajib tahu nih putra-putri Rasul ya. Yang pertama Sayyidina Qasim. Yang kedua Jenar. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Fatimah. Yang kelima Ummu Kulsum. Yang keenam Abdullah. Yang ketujuh Ibrahim ya radhiyallahu anhum. Itulah putra-putri Rasulullah. Yang perempuan 4 orang, yang laki-laki 3 orang, yang 6 orang itu berasal dari istri yang bernama Khadijah, yang 1 orang yang bernama Ibrahim itu putra daripada istri yang bernama Maryah Qibtiyah, namanya Ibrahim. Lalu siapa lagi yang wajib? Adapun dari Hasan Husain ke bawah, apalagi sampai sekarang ya,
Yang biasa disebutkan habaib atau para habib umpamanya, apalagi sampai hari kiamat, nah itu tidak diwajibkan mengetahuinya ya. Jadi muslimin muslimat tidak wajib mengenal atau mengetahui nasab Rasulullah SAW dari Hasan Husain ke bawah sampai sekarang. Itu nggak wajib. Artinya walaupun kita tidak kenal, walaupun kita tidak mengetahui, itu hukumnya tidak dosa. Tapi kalau yang ke atas sampai Adnan, nah itu wajib bagi seluruh muslimin muslimat untuk mengenalnya, untuk mengetahuinya. Artinya kalau ada orang Islam yang tidak kenal nasab Rasulullah ke atas sampai Adnan, itu hukumnya dosa. Kenapa dosa? Karena wajib hukumnya. Wajib ain. Ya, mengenal nasab Rasulullah SAW ke atas. Yaitu sampai Adnan 21. Kalau ke bawah cukup sampai Hasan Husain. Dari Hasan Husain ke bawah tidak wajib kenal. Ya, nggak apa-apa. Artinya walaupun nggak kenal kita nggak dosa. Kalau kenal bagaimana? Kalau tahu bagaimana? Nah itu juga baik ya. Kalau kita tahu itu baik, namanya kebaikan. Jadi mengenal dzurriyyah Rasul, mengenal nasab Rasulullah SAW ke bawah, tapi menurut hukum syara itu tidak diwajibkan. Artinya bukan bagian daripada akidah, ya. Bukan bagian daripada tauhid, yaitu mengenal nasab Rasul dari Hasan Husain ke bawah. Yang penting kita kenal ke atas sampai Adnan. Adapun dari Rasul ke bawah cukup sampai Hasan Husain. Itu kesimpulannya. Dan juga kita juga wajib sebagai umat beriman, orang Islam wajib mengetikadkan wa ayat takidah anna abdalal khalqi kullihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Segenap muslimin muslimat wajib mengetikadkan, ya, yang sudah balik dan berakal wajib mengetikadkan bahwasanya makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling utama, yang paling mulia, ya, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan manusia yang paling mulia lagi Nabi Muhammad ini, ya, tapi makhluk Allah yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling utama. Nah, kita wajib etikadkan nih, ya, di atas para nabi, di atas para rasul. Ini ranking keutamaannya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus ranking kedua siapa? Yaitu para rasul yang lain, yang jumlahnya ada 313. Tuh, itu ranking kedua. Ya. Jadi setelah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masya Allah, ya, itu nama para rasul, bukan nama rasul, ya, nama-nama rasul yang 313 tuh kalau ditulis, nah ini mendatangkan berkah. Ditulis terus disimpan di rumah kita tuh, masya Allah. Ini insya Allah, ya, jadi akan mendatangkan berkah itu dunia dan akhirat. Ya. Cuman yang kita kenal, yang wajib kita kenal namanya satu persatu kan itu hanya 25, ya. Jadi kalau yang 313 kita cukup mengetahui jumlahnya saja. Jadi kalau kita ditanya para rasul Allah semuanya ada berapa? Jawabannya ada 313. Adapun nama satu persatunya itu tidak wajib kenal, gitu. Yang penting tahu jumlahnya. Terus yang wajib kenal namanya satu persatu
itu hanya yang tercatat dalam Al-Quran. Jumlahnya 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, terus Yunus. Dzulkifli, Sulaiman, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tuh itu mah wajib tahu ya satu persatunya tuh. Ini wajib ain. Diwajibkan kepada seluruh individu muslimin muslimat tuh. Terus ranking ketiga, ini siapa setelah para rasul? Nabi Muhammad SAW, para rasul yang lain, ranking ketiga adalah para nabi, summal anbiya'u. Jadi beda ya, nabi dan rasul itu beda. Kalau rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Itu rasul namanya. Kalau nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya, tidak untuk disampaikan kepada umatnya, untuk dirinya sendiri. Nah ini namanya nabi. Nah, jumlah nabi, nah ini seberapa? Nah, di sini jelaskan wahum miatu alpin wa salasatun wa isruna alpan wa situ miatin wa sabatun wa samanuna nabiyan. Jadi 123.687 para nabi. Kalau semuanya tuh kalau disatukan nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000 nabi. Nah, berarti tuh diambil 313. Nah, udah tinggal ngurangi saja ya. Jadi 124.000 dikurangi 313. Ya, berarti para nabi jumlahnya 123.686. Ya, karena 87 ya, maaf. 687. Berarti pas ya? Pas. Jadi 123.687 ditambah 313 itu jumlahnya 124.000 nabi. Tuh. Ya, cuman yang nabi itu cuman 123.687. Kalau semuanya 124.000. Terus yang keempat, ranking keempat adalah para malaikat. Berarti para malaikat, nah ini nilai keutamanya menurut Allah Subhanahu wa taala di bawah para nabi ya. Jadi lebih mulia para nabi daripada para malaikat. Gitu. Terus malaikat itu jumlahnya berapa? Itu nggak ada yang tahu. Kalau ada pertanyaan, wah malaikat itu jumlahnya berapa? Nggak ada yang tahu nih. Makhluk Allah yang paling banyak adalah malaikat. Dan tidak ada yang tahu banyaknya malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus malaikat itu siapa? Berarti yang paling mulia itu adalah kepala-kepalanya. Yaitu yang 4. Siapa itu yang 4? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Ya, terus malaikat-malaikat yang lainnya. Cuman ada yang wajib tahu namanya satu persatu. Itu malaikat ya. Diwajibkan untuk mengetahuinya bagi orang-orang muslimin muslimat yang sudah balik dan berakal. Ada berapa tuh malaikat yang wajib diketahui namanya satu persatu dan tugas-tugasnya? Cuman ada 10 malaikat. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terus malaikat lagi itu adalah hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah maksiat. Mereka semuanya dipelihara dari berbagai macam maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu tunduk dan patuh akan perintah Allah. Bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan bencong, itu malaikat, ya. Nah, terus tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak buang air dan sebagainya. Ya, tidak seperti manusia. Itu malah malaikat, makhluk yang sangat kuat, yang wajib kita ketahui namanya satu persatu ada 10. Yang pertama Jibril, itu kan tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, para Rasulullah. Yang kedua Mikail, tugasnya mengatur hujan, mengatur rezeki, itu kan, nah, itu Mikail. Yang ketiga Israfil, tugasnya meniup sangkakala, nah itu belum. Ya, tapi mulai diciptakan sampai hari kiamat sampai sekarang sudah siap, ya. Itu sangkakala sudah nempel di bibirnya, menunggu komando dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Israfil. Yang ketiga Israil, tugasnya apa? Mencabut nyawa, mencabut ruh seluruh makhluk. Lihat Israil. Munkar Nakir, nah itu bagian tugas di alam kubur. Yang bertanya di alam kubur, menyiksa di alam kubur, memberikan nikmat di alam kubur, nah itu tugas Munkar dan Nakir. Raqib, tugasnya mencatat amal baik. Atid, mencatat amal buruk. Malik, menjaga pintu neraka. Ridwan, menjaga pintu surga. Itu yang 10 orang mah, ya. Segenap orang beriman, laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan berakal, wajib mengetahuinya. Berikut tugas-tugasnya. Wajib mengenal namanya satu persatu. Berikut tugas-tugasnya. Ya, berarti kalau nggak kenal masih dosa. Seperti itu. Terus setelah para malaikat siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, ini berarti ranking keempat nih, sahabat Nabi yang jumlahnya sama 124.000, tuh kan. Nah, itu sahabat Nabi itu semuanya bertingkat-tingkat juga, ya. Yang paling utama di antara para sahabat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali, ya, radhiyallahu anhum. Nah, itu sunan ranking utamanya, ya, dalam agama kita. Nah, ya, berarti itu kita wajib mengintegrasikan dalam hati, jangan sampai, ya, kita mengintegrasikan bahwa ada makhluk Allah yang lebih utama daripada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan sampai, bahaya nih, ya. Bisa-bisa naudzubillah, bisa-bisa murtad, tuh kan. Kalau kita mengetikkan ada makhluk Allah yang lebih tinggi derajatnya, lebih mulia, lebih utama daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ya, wajib kita etikkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling afdol. Nah, ini makhluk, bukan manusia, ini seluruh makhluk, gitu kan? Jadi seluruh makhluk Allah, nah, yang paling mulia dan paling utama menurut Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai salah etika kita, ya, bahaya. Baru kedua para rasul yang lain, ketiga para nabi, keempat para malaikat, terus kelima para sahabat. Tuh. Nah, setelah para sahabat siapa? Tabi'in. Tabi'in itu contohnya siapa? Ya, diantaranya madhab yang 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Malik. Nah, itu termasuk daripada sebagian tabi'in. Setelah tabi'in, generasi siapa yang ranking selanjutnya? Yaitu tabi'ut tabi'in. Tuh, orang-orang yang mengenal tabi'in. Ya, jadi tabi'ut tabi'in itu orang yang kenal sama tabi'in. Ya, contoh umpamanya sama sahabat nggak kenal nih, nggak pernah hidup sejaman dengan sahabat,
tapi pernah hidup sejaman dengan Imam Syafi'i umpama, dengan Imam Hambali, nah itu namanya tabi'ut tabi'in ya. Kalau tabi'in, nah tidak pernah hidup sejaman dengan Rasul, tapi pernah hidup sejaman dengan para sahabat. Itu namanya tabi'in. Kalau sahabat tuh, jadi orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah SAW, walaupun hanya sebentar, gitu kan? Walaupun hanya 1 jam umpama, itu namanya sahabat. Dan juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, lalu bagaimana tuh? Umpamanya hidup sejaman dengan Rasul, contoh Abu Jahal ya. Abu Jahal kan sejaman dengan Rasul. Ya, artinya satu kurun, ya. Jadi pernah hidup bareng, cuman matinya duluan Abu Jahal. Gitu. Nah, apakah Abu Jahal termasuk sahabat? Itu tidak. Kenapa Abu Jahal ya, walaupun hidup sejaman dengan Rasul ya, tidak dinamakan sahabat? Karena Abu Jahal tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu, alias kafir ya, walaupun hidup sejaman dengan Rasul tapi kafir, nah itu tidak dinamakan sahabat. Sahabat itu di samping hidup sejaman dengan Nabi juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu ya. Tabi'in juga sama ya. Tabi'in itu orang-orang yang beriman, yang hidup sejaman dengan sahabat. Terus tabi'ut tabi'in, orang-orang beriman yang hidup sejaman dengan generasi tabi'in. Nah, setelah tabi'ut tabi'in ya, setelah tabi'ut tabi'in sampai hari kiamat, nah ini dikatakan oleh Syekh Nawawi ya dalam kitabnya, ini tidak jelas gitu kan. Yang utama itu kurun keberapa? Ini nggak jelas gitu. Apakah kurun pertama atau kurun pertengahan atau kurun terakhir gitu. Nah, ini tidak jelas, disebutkan dalam hadis Rasul laksana hujan gitu kan. Jadi hujan dalam hadis Rasul disebutkan, nah itu tidak tahu kita ya, tidak jelas itu hujan. Yang terbaik itu apakah hujan yang pertama, pertengahan atau terakhir. Begitu pula manusia setelah generasi tabi'ut tabi'in, nah ini tidak jelas. Cuman ada hadis Rasul yang menyatakan ma min zamanin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Nah, ini hadis Rasul ya. Artinya tidak ada satu zaman pun kecuali lebih buruk daripada setelahnya. Ya, artinya menurut hadis ini zaman ini semakin kesini semakin buruk, semakin buruk terus akan semakin buruk. Ya. Kalau sudah buruk semua, sudah tidak ada kebaikan sama sekali, sudah tidak ada yang iman sama sekali, disitulah nanti terjadinya kiamat kubro. Ya, seperti itu. Ya, jadi kiamat kubro itu nanti apabila sudah tidak ada orang yang beriman, semuanya kafir. Tuh. Jadi karena hadis Nabi menyatakan la taqumus sa'atu hatta la yuqala Allah, artinya tidak akan terjadi kiamat kubra sehingga sudah tidak diucapkan di dunia ini kalimat Allah. Artinya sudah tidak ada orang yang beriman pada Allah. Sudah tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah, ya tidak akan terjadi kiamat kubra kecuali sudah tidak ada orang yang bertakwa. Ya, artinya kesimpulannya, kalau masih ada orang yang beriman, kalau masih ada orang yang bertakwa, nah ini tidak akan terjadi kiamat kubra. Nah, lalu untuk meniadakan orang beriman, ini mudah bagi Allah. Ya. Dimatikan sekali seorang beriman, ya udah habis orang beriman. Itu sangat mudah bagi Allah. Ya, makanya kiamat kubro dirahasiakan. Hadirin rahimakumullah, sedikit lagi masuk waktu Isya. Ya, kesimpulan daripada kajian ini, yang pertama, ya kita harus mengingatkan bahwasanya makhluk yang paling mulia adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wassalam. Itu baru para rasul yang lain, baru para nabi. Keempat para malaikat. Kelima para sahabat. Keenam tabi'in. Ketujuh tabi'ut tabi'in. Setelah tabi'ut tabi'in, nah itu tidak jelas. Selanjutnya sambil menunggu waktu isya, ya, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Niat sholat. Jadi niat sholat menurut kajian kita ya, menurut pemahaman madhab Syafi'i, ya, ini bareng dengan Allahu Akbar. Jadi pas A ya, Allahu Akbar, pas amjah A. Nah, di situ kita niat, saya sholat fardu maghrib. Nah, itu cukup. Kalau jadi makmum, saya sholat fardu maghrib jadi makmum. Udah. Ya, selama Allahu Akbar. Kalau sudah lihai cepat gitu kan. Jadi bahasa hati, nah itu jauh lebih cepat daripada bahasa lisan. Udah. Kalau ngomong saya sholat, kalau pakai lisan nih, saya sholat fardu maghrib jadi makmum. Nah ini lama. Saya sholat fardu maghrib jadi makmum, saya sholat fardu isya jadi makmum. Nah ini lebih lama daripada bahasa hati gitu kan. Kalau bahasa hati itu lebih singkat, lebih sebentar. Ya, kalau kita sudah bisa menerapkannya, memasangnya gitu kan. Nah, jadi ketika A, hati harus mulai. Ketika bar, hati sudah selesai. Itu niat sholat ya. Ini menurut madhab Syafi'i. Kalau madhab yang kali itu beda lagi ya, beda lagi. Contoh madhab Hanafi itu beda cara niat sholatnya. Kalau madhab Hanafi ya sebelum sholat. Ya, jadi ketika usolin nah itu sudah niat. Ketika Allahu Akbar udah nggak usah niat lagi. Ini mah madhab Hanafi ya. Nah, saya nggak tahu ilmunya madhab Hanafi itu. Cuman ya tahunya itu cara niatnya seperti itu. Wudunya juga beda ya. Jadi beda madhab, beda cara wudu, beda cara sholat, termasuk cara zakat, nah itu beda-beda. Nah, jadi makanya Indonesia kan mayoritas Syafi'i. Ya, termasuk kitab-kitabnya itu hampir semuanya kitabnya ulama-ulama madhab Syafi'iyah. Ini Indonesia. Ya makanya ya kita pelajari madhab Syafi'i aja ya, kita pakai madhab Syafi'i saja ya, yang sudah kita pahami ya, yang sudah kita pelajari atau selanjutnya akan tetap kita pelajari ya. Jadi minal mahdi ilalah, itu aja ajam hati kita ya. Nah, adapun mazhab lain ya kalau tahu ilmunya boleh. Cuman kita kan nggak tahu ilmunya. Udah, niat salat menurut mazhab Syafi'i pas Allahu Akbar. Kalau bahasa Arab ya, kalau udah paham bahasa Arab udah bahasa Arabnya aja. Selama Allahu Akbar hati sholli fardhul maghribi makmumal lillahi ta'ala. Udah bahasa Arab. Nggak apa-apa dalam hati. Kenapa? Ya karena sudah paham artinya usolli fardhul maghribi makmuman atau usolli fardhul maghribi salah satu istilah berarti ada makmum lillahi ta'ala. Pakai hati ya. Ini cepat tuh. Nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena sudah tahu artinya. Bahwa arti daripada usolli fardhul maghribi salah satu istilah berarti ada makmum lillahi ta'ala. Kalau bahasa kitanya, saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, ada karena Allah Ta'ala, bahasa kitanya. Kan sudah paham tuh, ya udah pakai bahasa Arab itu dalam hati, nggak masalah ya. Kalau kita sudah paham. Nah kalau niat puasa beda lagi, itu harus di malam hari, harus sebelum subuh ya. Setelah maghrib, sebelum subuh itu niat puasa Ramadan. Niat zakat beda lagi. Niat zakat ketika ngambil beras, itu niat. Kita ambil beras, boleh ketika diberikan kepada mustahik. Nah, itu niat zakat. Nah, itu al-uriza, zakat al-fitri an-nafsi fardhu lillahi ta'ala. Itu pun dalam hati sama. Ya. Adapun mengucapkan, nah itu untuk membantu hati. Ya, talaput namanya ya, untuk membantu hati. Yang sebenarnya tempat niat itu adalah hati, niat apapun ya, niat ibadah apapun, niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat mandi junub, niat wudu, itu semuanya di dalam
dalam hati. Gitu. Adapun talaput, nah itu untuk membantu hati saja ya, supaya hati terbantu. Makanya sunnah talaput ya, seperti talaput niat sholat sebelum Allahu Akbar, gitu kan, sunnah ya, mentalaputkan niat sholat sebelum takbir. Sholli fardhu maghribi salah sarakat mustaqbilal qiblati ada ammumal lillahi, kalau jadi imam adaan imam lillahi taala. Nah ini belum sholat, nah, ini hanya sunnah ya, diucapkan dengan lisan, tujuannya liyusaidal atau liyuawinal qalbu liyuwainal lisanul qalba, itu bahasa Arabnya, supaya lisan membantu hati ya, karena kalau sudah dilakukan dengan lisan nanti hati akan lebih mudah gitu kan, mencernanya hati. Nah ketika Allahu Akbar ya berarti hati mudah untuk niat sholat, seperti itu. Allahu Akbar gitu. Oh besar. Itu mah berarti penyakit ya. Jadi kalau usolli, nah itu penyakit was-was namanya. Ya, nah itu obatnya ada itu ya. Salah satu obatnya kalau ada orang was-was seperti itu, sekarang mah nggak ada kobak sih ya, nggak kayak zaman dulu ya. Kalau dulu kan wudunya di kobak tuh, ulah namanya ya. Kalau dulu tuh kalau sedang berwudu itu jangan bilang lagi, diceburin katanya. Itu obatnya ya, iya kagetin, biar kaget ya, biar kecebur ke kula. Ya, itu obat was-was. Kalau cuma Jakarta kan nggak ada. Di kampung juga sekarang nggak ada kampungnya. Udah pakai keran semua kamu. Hah? Oh tempatnya biar kaget ya. Ya kayak lagi wudhu dikagetin itu. Itu obat was-was ya. Insya Allah nanti was-wasnya sembuh gitu. Ya kalau was-was itu seperti Allahu Akbar terus diulang lagi ya. Itu was-was namanya penyakit itu. Itu penyakit. Tapi ketika jadi imam lancar, kenapa ya? Lancar ya? Nah itu bingung juga ya, kenapa? Iya, istilahnya kan namanya was-was kan nggak boleh jadi imam. Iya nggak boleh jadi imam. Boleh kan? Ya. Tapi kalau jadi imam lancar. Pas deh lancar ya. Jadi bingung juga ya. Bingung, gimana? Ya kalau jadi imam memang nggak was-was gitu, nggak diulang-ulang. Nah berarti kan hukumnya nggak was-was dia, tidak was-was berarti. Kalau sendiri was-was. Ada ya. Ya kalau ada yang lain mah ya, kalau ada yang lain yang jadi imam yang lain saja, jangan yang was-was. Ya karena memang aturannya orang was-was itu nggak boleh jadi imam. Orang was-wasnya. Dan itu adalah penyakit ya. Itu penyakit. Ada obatnya, ya obatnya salah satunya kayak tadi ya. Dan juga banyak istighfar, ya. Perbanyak istighfar. Jadi orang was-was yang kena penyakit was-was itu harus memperbanyak istighfar. Insya Allah ya, dengan memperbanyak istighfar itu mudah-mudahan was-wasnya, penyakit was-wasnya sembuh atau hilang seperti itu. Apanya? Ya niatnya sama ya. Jadi yang diulang-ulang tadi usolli, ya niatnya sama ketika Allahu Akbar. Sama niatnya mah ya. Itu orang was-was juga niatnya sama, yaitu ketika Allahu Akbar ya kalau niat sholat. Kalau niat wudu kan ketika basuh muka. Nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala, cukup segitu. Ketika basuh muka tuh saya berwudu fardhu Allah. Atau saya niat wudu fardhu Allah, cukup ya. Ketika basuh muka pertama tuh. Udah, itu niat wudu ya. Jadi beda tuh. Kalau niat mandi kan ketika nih dari atas, ketika air sampai ke kepala, disitulah kita niat ya. Kita guyurkan air ke kepala kita, tuh di situ. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jamil badani fardhu. Ya itu bahasa Arabnya. Ya udah bahasa Arab dalam arti, kalau sudah tahu artinya nggak apa-apa pakai bahasa Arab. Wah bahasa Arab nggak bisa, udah pakai bahasa kita dalam hati. Saya niat menghilangkan hadas besar dari seluruh badan karena Allah. Fardu kena Allah ya, pakai fardu. Fardu kena Allah ya udah. Itu ketika air
datang jangan sebelum air nyampe ke kepala ya, sebelum air nyampe ke badan jangan. Nah, ketika air nyampe ke badan ya, itu kan sunahnya dari atas, dari kepala dulu tuh. Air sampai ke kepala, disitulah kita niat. Saya niat menghilangkan hadas besar dari sekujur badan, patuh. Udah, ya ratain dulu tuh pala, basahin pala semua, rata semua, udah pala, telinga segala macam tuh, baru kanan. Kan kalau mandi junub tuh kan, baru badan kanan depan, kanan belakang, ratain ya dari pundak sampai kaki. Udah rata kanan, kiri, sunahnya depan, belakang, terus ratain. Terus yang terpenting lagi ketika cebok ya, ketika membasuh silit, bahasa Jawanya silit ya, kerod kalau orang Kulon kerod namanya, kerod salawe. Ya harus sambil ngeden ya. Ya, ketika kita basuh kerod salawe sambil ngeden tuh. Kenapa harus ngeden? Karena kan kerod itu keriput gitu. Ya, dengan sabab yang ngeden, nah itu akan terbuka gitu. Karena kalau nggak ngeden khawatir nanti ya ada yang tidak kena air gitu. Ya, begitu. Makanya ketika basuh kerod salawe harus wajib ngeden gitu, supaya terbuka. Nah, itu ya cara mandi junub. Kalau nyebur dari kaki dulu. Ya, niatnya ketika kaki kita sampai ke kolam, nah udah, saya niat menghilangkan hadas besar dan seluruh dalam hati. Iya, kecebur gitu. Yang penting ini sampai ke air dulu kaki. Ya, pas kaki sampai air, di situ kita niat. Hah? Iya, nggak dapat sunah gitu, karena kaki dulu gitu kan, sunahnya kan kepala dulu. Tapi menurut medis nih, kalau sudah lansia terutama sekali ya 50 ke atas mungkin atau 60 ke atas, nih kalau mandi itu ya termasuk mandi junub. Jadi jangan langsung kepala. Iya, jadi kaki dulu. Jangan niat ya. Kalau kita pengen dapat sunah nih, biasa yang kita basuh kaki dulu nih, kaki umpamanya kan, terus naik ke atas, bahkan dada juga, perut, dada gitu kan, harus disiram dulu karena khawatir jantung gitu kan. Jadi kalau dari kepala dulu, nah ini darah akan spontan naik ke atas, akibatnya jantung gitu, karena serangan jantung. Ini menurut medis ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, udah kita basuh kaki ya, betis, paha, itulah. Ya beberapa detik terus ke perut, ke dada. Tapi jangan pakai niat. Udah, kita sebor-sebor aja. Nah, terus baru ketika kepala kita niat. Kita mandi junubnya dari kepala supaya dapat sunah. Nah, itu dipakai ya, pakai semua ya. Ilmu medisnya dipakai ya. Ilmu agamanya dipakai gitu. Ya, namanya lansia ya, untuk kadang-kadang yang belum lansia juga ya, kalau sudah memang ada riwayat jantung. Ini kan banyak ceritanya yang mati di kamar mandi. Nah, ini menurut penelitian medis, nah ini seperti itu cara mandinya, langsung ke kepala, sedangkan dia udah ada jantung gitu kan, udah ada riwayat jantung atau udah ada gejala, udah ada gejala jantung. Ini bahaya kalau mandi langsung dari kepala dulu. Ini medis ya, tapi pakailah ya. Jadi kalau kita ingin sehat, maka kita harus mengikuti aturan medis. Ya, sehat jasmani gitu kan. Mau sehat jasmani, ikuti aturan medis. Mau sehat rohani, ikuti aturan agama. Udah cukup ya? Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan katsiran wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Musikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.